deadline tugasnya besok. Oh my god. Materinya kok susah ya. Oh iya, tanya ke Agustina aja deh. Pasti udah belajar. Oh iya, aku video call aja deh ke Agustina. Halo kak. Halo Yulia. Yulia pusing nih kak. Deadline tugasnya besok tentang kewaspadaan universal kak. Boleh jelasin nggak kak? Oh itu tentang kewaspadaan universal. Oke baik, sebelum kakak menjelaskan tentang bagaimana kita menerapkan kewaspadaan universal yang sesuai dengan standar, kakak akan menjelaskan sedikit pengertian tentang kewaspadaan universal ini sendiri. Baik, kewaspadaan universal adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi baik melalui darah ataupun cairan tubuh lainnya. Terus bagaimana kak cara buat menerapkan kewaspadaan universal yang standar? Bagaimana caranya kita menerapkan kewaspadaan universal yang sesuai dengan standar? Baik, yang pertama, cuci tangan setelah berhubungan dengan pasien. Yang kedua, segera cuci tangan setelah ada hubungan dengan cairan tubuh. Yang ketiga, pakai sarung tangan bila mungkin akan ada berhubungan dengan cairan tubuh. Yang keempat, pakai masker dan kacamata pelindung bila mungkin akan ada percikan cairan tubuh. Yang kelima, tangani dan buang jarum suntik dan alat tajam lainnya setelah dipakai. Yang keenam, bersihkan dan disinfektan tumpahan cairan tubuh dengan bahan yang cocok. Yang ketujuh, patuhi standar dan sterilisasi alat medis. Yang kedelapan, tangani semua bahan yang tercemar dengan cairan tubuh sesuai dengan prosedur. Yang kesembilan, buang limbah sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin kira-kira seperti itu kewaspadaan universal. Oh gitu. Akhirnya Yulia dapat ilmu lagi nih kak. Terus gimana ya kak tantangan dalam penanggulangan HIV? Apa aja ya kak? Boleh jelasin nggak kak? Nah, tantangan dalam pencegahan penanggulangan HIV/AIDS sendiri, yang pertama, jangkauan untuk mencapai universal access masih belum memadai karena keterbatasan dan implementasi program di semua daerah memerlukan baik untuk program pencegahan dan populasi kunci maupun ibu ke anak, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODA yang membutuhkan maupun mitigasi dampak. Yang kedua, untuk mengubah perilaku diperlukan kontak intensif kepada populasi kunci, diperlukan minimal 8 kali setiap tahun sehingga diperlukan dukungan sumber daya baik dalam bentuk pelaksanaan program maupun pendanaan program. Yang ketiga, sistem layanan kesehatan komunitas masih lemah. Sistem kesehatan perlu diperkuat untuk menangani HIV/AIDS antara lain di bidang pencegahan diagnosa, pengobatan, perawatan, keamanan, transfusi darah, dan kewaspadaan universal. Yang keempat, masih perlu meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik untuk kondisi antar sektor, harmonis kebijakan, manajemen penyediaan informasi strategi, monitoring dan evakuasi, serta implementasi program untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini sendiri. Terus kalau tentang penanggulangannya gimana nih kak? Cara pencegahannya? Iya, jelasin ya kak. Nah, untuk penanggulangan HIV/AIDS sendiri, ada 4 tahap pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan primer. Yang perlu kita perhatikan dari pencegahan primer, yang pertama, pencegahan melalui transmisi seksual yang dapat dilakukan dengan tindakan seks yang aman dengan pendekatan ABC. Yang kedua, berhenti menjadi pengguna narkoba. Yang ketiga, pelayanan kesehatan harus dipahami dan diterapkan kewaspadaan universal. Yang keempat, pencegahan penyebaran melalui darah dan donor darah dengan cara screening antibodi HIV. Kalau ada primer berarti ada sekunder kan kak? Jadi pencegahan sekundernya apa kak? Pencegahan sekunder ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengobatan suportif. Yang kedua, pengobatan oportunistik. Dan yang ketiga, pengobatan ARV.
Kalau nggak salah pencegahannya itu ada 4 kan kak. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Terus yang keempat ada pencegahan komprehensif kan. Ya, Yula tahu itu tapi Yula nggak tahu penjelasannya. Ya, boleh jelasin ya kak? Yang ketiga, ada pencegahan tersier. Yang perlu kita perhatikan dari pencegahan tersier ini, yang pertama, memperbolehkan pasien atau penderita mengungkapkan hal-hal tentang perasaannya. Yang kedua, membangkitkan harga diri dengan melihat keberhasilan hidupnya dan mengenang masa lalunya. Yang ketiga, menerima perasaan marah, sedih, emosi, dan perasaan-perasaan penderita lainnya. Yang keempat, ada pencegahan komprehensif. Pencegahan komprehensif ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, health promotion. Health promotion di mana meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat secara optimal, mengurangi peranan penyebab serta risiko, juga meningkatkan secara optimal lingkungan yang sehat. Yang kedua, specific protection, di mana meningkatkan daya tahan maupun untuk mengurangi risiko terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment. Oh iya kak, terus tentang program pencegahan penanggulangan HIV apa aja ya kak? Iya soalnya di materi Yulia disuruh jelasin itu, Yulia belum tahu. Iya kak, jelasin ya kak. Nah, selanjutnya untuk perkembangan program pencegahan penanggulangan HIV/AIDS ada 3. Yang pertama, program pencegahan melalui alat suntik. Yang kedua, program pencegahan melalui hubungan seksual. Yang ketiga, program perawatan dan pengobatan. Ya, makasih banget ya kak udah ngejelasin apa-apa yang Yulia tanya. Itu bermanfaat banget dan berguna banget buat Yulia bikin tugas. Iya, sebenarnya ada satu lagi temen Yulia namanya Adelia kak, tapi dia lagi sakit jadi nggak bisa hadir buat kita tanya jawab nih. Doain ya kak, semoga Adelia cepat sembuh. Ya kak, kayaknya kakak juga lagi sibuk ngerjain tugas kakak. Jadi Yulia juga sambil mau bikin tugas Yulia nih. Ya udah, ya. Bye kakak, makasih. Alhamdulillah akhirnya tugas jadi selesai.